Tahun 2024 merupakan tahun politik bagi Indonesia karena tahun bersejarah bagi kita dalam penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara langsung. Kita mengkaji terkait dengan Pilpres. Kalau bicara Pilpres 2024 tidak terlepas dari 3 capres yang saat ini menjadi ruang politik yang dibicarakan di berbagai macam media maupun diskusi-diskusi di ruang publik. 3 capres teratas berdasarkan hasil survei, datanya variatif. Kita tetap percaya survei karena merupakan survei memberikan standar metodologi yang jelas, memberikan standar ilmiah yang jelas, dan survei merupakan salah satu indikator untuk melihat elektabilitas 3 capres tersebut. Kalau kita melihat 3 capres ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto, Bapak Ganjar Pranowo, dan Bapak Anies Baswedan, mereka ini adalah putra terbaik bangsa dengan memiliki rekam jejaknya masing-masing. Prabowo merupakan Menteri Pertahanan, Anies Baswedan merupakan Gubernur DKI Jakarta, Ganjar Pranowo merupakan Gubernur Jawa Tengah. Mereka adalah pejabat publik yang memiliki rekam jejak. Nah, rekam jejak ini kembali kepada masyarakat untuk menilai apakah rekam jejak positif apa negatif. Nah, itu kembali kepada publik yang menilai. Tetapi di sini saya mau membahas bagaimana 3 calon ini mereka mencoba untuk menarik simpatik publik, dan yang paling penting adalah mereka mencoba menarik simpatik ketua partai dan juga dalam hal ini adalah RI1, yaitu Presiden Jokowi. Kalau kita bicara Jokowi tidak terlepas dari kinerja, dari rekam jejak. Nah, kita melihat Jokowi saat ini dia mendapatkan kepercayaan publik di atas 80%. Data tertinggi dari presiden-presiden sebelumnya. Berarti kita melihat bahwa kepercayaan publik tidak terlepas dari rekam jejak kepemimpinan beliau. Karena beliau memberikan standar pembangunan negara dengan standar yang sangat maksimal. Berkelanjutan kepemimpinan negara tidak terlepas dari 3 calon ini. Kalau kita beda, Anies Baswedan, kalau mau dilihat dia adalah antitesa dari Presiden Jokowi. Karena berbagai komunikasi politik yang dia sampaikan dalam ruang-ruang publik, beliau mencoba menawarkan terkait dengan program yang mengarah kepada perubahan. Perubahan yang dimaksudkan Anies adalah apakah beliau menentang atau merubah semua konsep kebijakan negara, ataukah beliau menawarkan konsep kebijakan yang baru? Nah, ini sampai saat ini kita masih menunggu bagaimana program yang sangat nyata yang harus disampaikan oleh Anies Baswedan untuk mengkanter atau tidaknya untuk menyampaikan kepada publik bahwa beliau adalah capres perubahan, bukan mengikuti arah kepemimpinan Jokowi. Yang berikut ada 2 nama, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo. Kita melihat secara ideologi, ya tentunya Ganjar Pranowo adalah orang merah. Jokowi adalah orang merah. Kader PDIP terbaik. Jokowi presiden, Ganjar merupakan capres. 2 orang ini kalau kita melihat secara ideologi, ya tetap sejalan. Tetapi saat ini kita melihat Prabowo bukan mencoba, apakah beliau secara hierarki pemerintahan sebagai menteri tetap mengikuti Jokowi untuk berbicara masalah kepentingan negara atau kepentingan elektoral beliau. Karena kita lihat Jokowi memiliki standar kepercayaan publik yang sangat tinggi. Dan kalau mau dikatakan Jokowi adalah kingmaker untuk Presiden 2024. Kalau kita melihat kingmaker yang dibangun oleh berbagai macam ketua partai, karena bicara politik elektoral, berbicara bagaimana tingkat kepercayaan publik, Jokowi sudah mengunggulkan itu. Karena 80%, kurang lebih 82%, tingkat kepercayaan publik itu merupakan kekuatan yang sangat besar untuk menentukan capres 2024. Prabowo Subianto melihat peluang itu dan mencoba untuk menarik simpatik atau dukungan dari Jokowi. Tapi saya melihat Jokowi sebagai seorang negarawan. Dia melihat Prabowo merupakan sebuah bawaan menteri yang harus mengikuti kinerja kenegaraan dia. Bukan melihat kepada arah politik. Dalam ruang diskusi publik, mereka menuntut bagaimana Jokowi untuk tidak cawe-cawe. Jokowi harus mengambil keputusan politik atau minimal memberikan rekomendasi kepada capres tertentu. Tapi luar biasa, disinilah kita melihat Jokowi sebagai negarawan, dia mengutamakan kepentingan publik, dia mengutamakan keamanan, dia mengutamakan kesejahteraan masyarakat, dan dia tidak membahas politik secara praktis. Tapi dia bicarakan masalah politik negara. Jokowi disinilah dituntut untuk bagaimana PK dan sebagai seorang negarawan. Saya salut terhadap Jokowi, dan 3 nama ini Jokowi belum mengambil keputusan politik secara teknis atau secara nyata bahwa beliau mendukung Ganjar, mendukung Prabowo, atau mendukung Anies. Tetapi kita melihat
Jokowi adalah anak kandung PDIP. Ganjar adalah kader terbaik PDIP. Kalau kita melihat kiblatnya, dua orang ini sama, apalagi dari Jawa Tengah. Dan kita melihat kinerja mereka juga, dua ya sama. Menurut saya, ya mungkin arah ideologi Jokowi, dia harus sejalan dan harus dijalankan oleh Ganjar Pranowo. Karena